Dosen itu suamiku. Karya Nova Iren Saputra. Part 39. Terlupakan. Waktu terus berlalu. Akhirnya apa yang kusembunyikan dari banyak orang tentang status pernikahanku dengan Arif terbongkar juga. Istri pertama dari laki-laki itu mengetahui suaminya memiliki wanita lain. Terjadi pertengkaran antara diriku dan istri pertama Arif. Beberapa orang tahu tentang statusku. Rasa putus asa yang menyelimuti hati kala itu membuatku akhirnya menerima pinangan lelaki beristri. Saat itu, aku bingung harus berbuat apa. Apalagi laki-laki yang ada dalam hatiku sejak dulu selalu menolak perasaan yang kumiliki. Oleh karena itu, aku menjadikan Arif sebagai pelarian, walaupun pernikahan itu akhirnya kandas. Kini aku benar-benar sendiri dan memiliki kesempatan besar mencari perhatian Eza. Aku merasa kalau takdir telah berpihak kepadaku untuk tetap kembali mendekati laki-laki tampan itu. Harapan itu sudah ada di depan mata. Eza akan menjadi milikku. Aku akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan Eza. Aku tidak terima dengan sikapnya yang selalu dingin dan bahkan menghindariku. Hati ini sudah sangat kebal atas penolakan yang dia lakukan selama ini. Sekarang saatnya menjalankan rencana yang telah ada. Aku dan Cindy akan mengikuti langkah Eza. Untuk kali ini, laki-laki itu harus benar-benar menjadi milikku. Aku tidak akan membiarkan dia bahagia bersama wanita lain. Apapun caranya, Eza harus berpisah dengan istrinya yang merupakan penghalang bagiku. Kamu sudah siap dengan rencana kita, Dek? Tanyaku kepada Cindy. Saat ini dia berada di rumah yang aku dapatkan sebagai hadiah terakhir dari mantan suamiku. Udah dong, Kak. Cindy terlihat yakin. Pokoknya jangan sampai gagal. Kali ini Eza harus tunduk di depan kakak. Dia udah sering banget nolak kakak. Kakak gak mau gagal lagi seperti sebelumnya. Aku sangat antusias dengan rencana yang telah kami susun. Cindy akan bantu kakak. Dia harus membalas perasaan kakak yang sejak dulu sudah ada untuknya. Kali ini dia tidak akan bisa mengelak. Aku tidak peduli apakah cara yang kami lakukan ini salah, tetapi yang pasti Eza tidak akan kubiarkan lagi lari dari genggaman. Dia akan menjadi milikku, bukan istrinya. Hati ini sangat membenci wanita pilihan Eza. Aku juga makin sakit mengetahui kehamilan istrinya. Aku berpikir bahwa yang pantas melahirkan anak-anak laki-laki itu hanya diriku yang sudah jauh lebih lama mengenal Eza daripada wanita tersebut. Bagiku, perempuan itu pengganggu. Terima kasih karena kamu bersedia bantu kakak, ucapku kepada Cindy. Sudah sewajarnya seorang adik membantu kakaknya untuk memperoleh kebahagiaan yang diinginkan. Aku dan Cindy akhirnya berpelukan. Aku tidak peduli jika orang menganggapku terlalu berambisi. Mungkin bisa saja mereka mengatakan ini sebagai cinta buta. Namun, aku sudah siap dengan risiko yang akan terjadi nantinya. Harapan yang ingin kurai adalah dapat memiliki Eza. Itu saja. Rasanya sudah tidak sabar membayangkan harapan itu menjadi kenyataan. Eza akan menjadi kekasih yang kuharapkan dan dambakan. Tidak akan kubiarkan siapapun merusak rencana dan niat yang telah tersusun rapi. Dalam waktu dekat ini, Eza akan berada dalam genggamanku. Aku tidak akan melepaskan dirinya lagi seperti yang terjadi dulu. Untuk kali ini, dengan cara apapun, laki-laki itu harus menganggapku ada. Aku yang akan mendampingi hidupnya dan mencintainya sampai kapanpun. Hari ini, aku dan Cindy akan menjalankan rencana yang telah kami susun. Aku meminta agar mobil Cindy pura-pura mogok di jalan yang biasa Eza lewati. Dia pun keluar dari mobil dan berharap agar Eza segera melintas di tempat tersebut. Sementara itu, aku sengaja menunggu dalam mobil dan bersembunyi di belakang jok pengemudi. Akhirnya yang kami tunggu-tunggu datang juga. Laki-laki tampan itu pun berhenti setelah Cindy melambaikan tangan seperti sedang meminta tolong. Eza keluar dari mobilnya, lalu menghampiri Cindy. Adik bungsuku sengaja membuka kaca jendela agar aku dapat mendengar pembicaraan mereka. Hati ini sangat bahagia melihat laki-laki pujaanku. Kenapa, Sin? Tanya Eza kepada Cindy. Saya juga nggak ngerti, Pak. Tiba-tiba aja mogok. Cindy memberikan jawaban dengan yakin. Saya coba cek ya. Eza pun mengangkat lengan bajunya lalu memeriksa mesin mobil.
Setelah laki-laki itu selesai melakukan pemeriksaan, dia pun memasuki mobil kami untuk mencoba menyalakan kendaraan roda 4 tersebut. Kesempatan itu tidak aku sia-siakan. Saat Eza sudah duduk, aku langsung memukul kepalanya dari belakang menggunakan kayu yang telah aku persiapkan. Eza akhirnya tidak sadarkan diri. Aku dan Cindy langsung melarikan dia ke rumah sakit terdekat dengan mobil yang aku naiki bersama Cindy. Keadaan mesin kendaraan roda 4 itu sebenarnya baik-baik saja. Semua ini kami lakukan sesuai dengan rencana yang telah tersusun. Kami pun tiba di rumah sakit. Eza langsung dibawa ke ruangan IGD untuk melakukan pemeriksaan. Dokter segera menangani laki-laki itu setelah berbaring di tempat tidur. Sementara itu, aku pun menghubungi keluarga Eza melalui ponselnya yang sudah aku ambil dari saku kemejanya. Untung saja tidak menggunakan kata sandi. "Ada apa sayang?" Terdengar jawaban dari seberang. Aku menelpon Mama Eza. "Maaf tante, ini temannya Eza. Sekarang kami di rumah sakit." Aku pun memberikan penjelasan kepada mamanya. "Apa? Anak saya kenapa?" Terdengar suara panik wanita tersebut. "Tante ke rumah sakit aja sekarang, nanti saya share lokasinya." "Baik." Aku pun mengakhiri pembicaraan lalu menutup telepon. Sebenarnya aku kasihan setelah mendengar suara Mama Eza. Namun, aku terpaksa melakukan semua ini demi mencapai tujuan dan harapan yang kuinginkan sejak dulu. Tidak menunggu lama, Eza pun siuman. Lalu aku segera menghampirinya. Ternyata dugaanku benar dan sesuai dengan rencana. Dia terlihat bingung melihat sekitar dan tatapannya juga biasa saja melihatku. "Aku di mana?" tanya Eza kepadaku. "Kamu di rumah sakit." "Kamu siapa?" Pertanyaan itu yang kuharapkan. "Aku Darah, tunanganmu sayang." Aku pun mulai menjalankan rencana. "Tunanganku? Namaku siapa?" "Nama kamu Eza." Aku pun meraih tangan Eza lalu menggenggamnya. Aku benar-benar merasakan kehangatan yang luar biasa. Aku sudah lama menantikan saat-saat ini tiba. Ternyata harapan itu kini menjadi kenyataan. Cindy tersenyum melihat ke arah kami. Tiba-tiba terdengar suara seorang ibu memanggil nama Eza. Aku pun menoleh. Ternyata dia bersama istri dari laki-laki yang kini ada di dekatku. Kedua wanita itu langsung menghampiri Eza lalu memintaku menjauh. "Sayang, kamu gak apa-apa?" tanya ibu tersebut kepada Eza. "Maaf, ibu siapa?" Eza sama sekali tidak mengenal mamanya. "Ini mama sayang, dan ini istri kamu." Wanita parubaya itu meraih tangan istri Eza. "Istri? Aku sudah memiliki istri." Tapi wanita itu tadi mengaku sebagai tunanganku. Eza menunjuk ke arahku. "Dia wanita yang selalu berusaha mengusik rumah tangga kita, Mas." Bunga akhirnya membuka suara. "Dia bohong sayang." Aku berusaha meyakinkan Eza. "Diam kamu pelakor. Setelah terlepas status sebagai istri siri, sekarang kamu mencoba merusak rumah tanggaku dan Mas Eza." Bunga terlihat sangat marah. "Kamu yang ngaku-ngaku." "Berhenti!" Eza pun berteriak lalu kembali pingsan. Aku meminta Cindy memanggil dokter lalu memeriksa keadaan Eza. Dia pun memberikan saran agar Eza tidak berpikir lebih berat karena akan mengganggu dan mengakibatkan sakit di kepalanya. Kami juga diminta agar tidak memaksa laki-laki itu untuk berusaha mengingat semuanya. Itu hal yang kuinginkan. Eza kembali siuman dan langsung memintaku duduk di sampingnya. Aku melihat kesedihan terpancar di wajah Bunga. Entah kenapa hati ini merasa senang dan puas melihat wanita itu menitikkan air mata. Akhirnya dia pun merasakan tidak dianggap oleh orang yang dicintai. "Rasakan pembalasanku, Bunga. Selama ini kamu sudah kasar dan selalu menyebut diriku sebagai pelakor. Saat ini aku akan mewujudkan apa yang pernah kamu ucapkan. Aku perebut suami orang, yaitu pasanganmu sendiri." Kapan Eza akan kembali mengingat Bunga?